Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, bab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami datang kepadamu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, meninggikan Bapa kami, sumber pertolongan kami. Terpuji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus selalu menolong kami. Terima persembahan kami, terima penyembahan kami yang memuliakan, menguduskan, meninggikan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, praise you, praise you, praise the Lord. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Bapa, kami mengucap syukur, kami senantiasa berterima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terbukti hari ini Tuhan memberkati kami bisa menyatukan hati, melaksanakan doa malam. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menuntun kami, membawa kami ke dalam kesempurnaan Tuhan sendiri. Urapi firman-Mu menjadi berkat buat kami semua, dan ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu bersama dengan kami malam hari ini. Kita menyelesaikan doa malam, dan di dalam doa malam di akhir-akhir ini kita sedang meneliti kitab Amsal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita sudah mulai meneliti mulai pasal pertama, sekarang sampai ke pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ayat ini mendorong kita untuk merenungkan dengan satu judul renungan, yaitu pergumulan mencari kebenaran. Pergumulan mencari kebenaran ini, satu judul ini berdasarkan satu ayat dari Amsal 14 ayat 12 ini. Kita sudah merenungkan berkali-kali sampai beberapa bagian, dan sekarang sampai di bagian yang ke-32 catatan saya. Wow, satu ayat satu judul sampai 32 bagian. Nah saudara, kita sudah merenungkan supaya kita jangan sampai berada di jalan yang salah. Ya, karena ternyata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah mari kita mencari supaya kita berada di jalan yang benar-benar lurus, di jalan yang benar. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar. Jangan sampai dipercaya Tuhan benar tapi ternyata nanti ujungnya menuju ke maut. Dan kita sudah meneliti dari bagian-bagian yang pertama dulu bahwa konsep tentang yang maha kuasa atau konsep tentang keselamatan itu ada banyak. Nah itu sebabnya maka kita kritisi saudara-saudara. Masing-masing kepercayaan itu saya kritisi dan saya bagikan buat saudara. Hanya sekarang yang kita kritisi langsung iman Kristiani. Yang lain saya tinggalkan karena bagi saya sudah terbukti bahwa tidak menjadi pilihan saya, segitu aja ya. Ya, adapun alasannya kenapa, nah itu saya tidak bisa menyampaikan di sini karena kita harus saling menghormati. Saya tidak memilih, tidak masalah, tapi banyak orang yang memilih ya silahkan, kan begitu ya. Ini subjektif pemilihan saya, tapi apa yang saya katakan ini kepada saudara, sekarang kita mengkritisi iman Kristen, saya sudah berusaha seobjektif mungkin saudara, sehingga kalau kita sekarang memilih dalam jalur iman Kristiani, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nah maka saya boleh mengatakan ini pilihan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu pernah mengambil rupa manusia, menjadi manusia. Nah ini loh yang katakanlah kalau pada orang-orang yang tidak setuju kepada iman Kristiani, mereka mengatakan bahwa itu anggapan yang salah, ya silahkan aja. Tapi hasil penelitian saya ini benar, tidak terbantah. Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah menjadi manusia. Nah bukti-buktinya sudah kita teliti dari bagian 1 sampai di bagian 32 hari ini. Ya. Dan sekarang kita sampai kepada bukti-bukti keilahian Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa dia banyak membuat mukjizat di dalam hidupnya. Dan sejarahnya Tuhan Yesus Kristus itu banyak dituliskan di Alkitab, ya, di kitab suci Bible. Nah itu yang kemarin banyak membuat mukjizat ya, Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan banyak penyakit, kemudian membuat mukjizat-mukjizat yang selain penyembuhan juga ada, memberi makan 5.000 orang yang terakhir kita teliti. Dan sekarang ini ada mukjizat yang lain lagi. Yuk kita baca di Matius pasal 14. Matius pasal 14 saya ingin baca untuk kita semua mulai ayat 22. Matius pasal 14 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang.
Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, jam 3 pagi kalau di sini, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara sekalian, ini satu lagi yang akan kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, itu dikatakan oleh firman Tuhan dia mengosongkan dirinya. Jadi dia sebetulnya tidak membawa kuasa Allah itu dari surga, enggak. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan sendiri, Yesus mengosongkan dirinya. Jadi dia manusia kayak kita, bisa merasakan sakit, bisa merasakan susah, bisa merasakan haus, lapar, dan bisa sedih. Terbukti Yesus pernah menangis, dan seterusnya itu. Jadi kalau Tuhan kok ngapain Tuhan nangis? Ya toh, ngapain Tuhan merasa haus dan lapar gitu. Yesus mengosongkan dirinya. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa berbuat mujizat yang sedemikian itu? Karena saya menafsirkan, karena kelebihannya adalah Yesus itu manusia sejati, tapi dia pernah melihat surga. Karena dia lahir dari seorang perempuan namanya Maria, itu bukan karena benih laki-laki, tapi oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu Tuhan. Hanya dia itu memang menyediakan dirinya untuk menjadi manusia. Jadi sekarang ya hidupnya seperti manusia-manusia pada umumnya itu. Seperti itu. Tapi kelebihannya dia tahu tentang surga. Nah, kalau kita ini kan belum. Saya bertanya kepada saudara yang mengikuti renungan malam kali ini, pernah melihat surga? Belum kan? Ya sama. Tapi kalau Yesus pernah. Tapi dia menjadi manusia sejati. Makanya dia bisa mati, saudara. Makanya kalau orang-orang yang tidak senang dengan iman Kristiani terus mengatakan, "Tuhan kok disalib? Tuhan kok mati?" Ya biarkan aja, mereka tidak menyelidiki dan tidak mau menerima kok. Begitu. Kalau kita memang Tuhan Yesus itu menyediakan diri untuk mati kok. Dia datang di dunia ini justru karya agungnya itu ketika dia di atas kayu salib itu mati dan tidak mati, tapi dia bangkit kembali yang kita peringati hari Minggu yang lalu pada hari Paskah. Makanya tadi lagunya kubur kosong membuktikan dia hidup itu. Nah, Tuhan Yesus hidup. Nah, tapi kali ini kita akan merenungkan Tuhan Yesus membuat mujizat yang lain, yaitu berjalan di atas air. Setahu saya, sampai seusia saya begini, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa berjalan di atas air tanpa benda apapun yang menyertai alas kakinya atau yang di bawah alas kakinya. Tidak pernah ada orang yang berjalan di atas air kecuali Yesus Kristus. Itu saudara ya. Mungkin ada orang-orang yang dibantu oleh kuasa kegelapan, ada, bisa semacam itu ya, tapi itu kan kuasa kegelapan. Dan kalau ini mungkin ada orang yang bisa meniru, mungkin gitu, tapi saya belum pernah membuktikan seperti itu. Dan ceritanya aja juga
jarang saya dengar, hampir tidak pernah ada orang yang bisa berjalan di atas air. Karena berjalannya di atas air itu sampai di tengah loh ini. Murid-muridnya itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. 1 mil itu lebih dari 1 kilometer, saudara. Nah, kalau dikatakan beberapa itu berarti lebih dari 2. Kalau hanya 2 itu tidak bisa disebut beberapa. Ini beberapa mil jauhnya. Jadi sudah jauh ke depan, ke tengah danau atau ke tengah samudra yang diseberangi itulah. Seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu membuat keajaiban ini. Ini keajaiban yang ilahi. Nah, dalam kasus ini sebetulnya ada nilai lain yang dapat kita serap, yaitu apa yang terjadi kepada Simon Petrus. Ya, ya, ini kita renungkan sekalian aja ya. Jadi saya kalau merenungkan hal ini memang tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dialami oleh Simon Petrus itu, saudara ya. Karena Simon Petrus itu saya tahu orangnya sifatnya spontanitas. Kalau orang Jawa Tengah menyebutnya kelakuannya hak-hok gitulah. Ya. Kalau ngomong itu juga kadang-kadang ya agak-agak asal ngomong begitu, saudara. Dan kalau menjumpai segala sesuatu itu langsung, ya aku ikut. Nah, gitu loh. Itu orang yang spontanitas namanya. Itu Simon Petrus. Nah, waktu itu kan begini, ini menjadi pelajaran yang baik buat iman kita loh, saudara. Murid-murid disuruh oleh Tuhan, kamu ke seberang danau lah, naik perahu sana. Aku mau menyuruh orang-orang lain yang mendengar pengajaranku ini pulang ke rumah mereka, dan aku ingin naik ke gunung untuk berdoa seperti biasanya. Tuhan Yesus berdoa seorang diri, tidak mau ditemani. Kalau sudah berdoa seorang diri, nah itulah kelebihannya. Makanya Tuhan Yesus itu mampu membuat mukjizat. Dia memang mengosongkan dirinya, tetapi dia menjaga hubungannya dengan sorga. Makanya kita, saya menerimanya seperti itu. Kita itu juga bisa diberi kuasa yang luar biasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Bisa diberi kuasa sedemikian rupa kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Nah, seringkali kita tidak bergaul karib kok. Malah yang terjadi aja kita melakukan ketidaktaatan, dosa-dosa kecil. Seringkali kita menyepelekan gitu, hanya berbohong kecil-kecilan kok, ini bukan dosa besar. Siapa bilang itu sudah mendukakan Roh Kudus. Kalau sudah seperti itu ya jangan harap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa, untuk melihat kuasa Tuhan yang lebih lagi. Bahkan doanya bisa terhalang. Loh, sudah kita pelajarilah itu. Ya, doa itu bisa terhalang oleh dosa atau oleh ketidaktaatan kita. Nah, makanya hati-hati. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa seorang diri di gunung, lalu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya di laut, ternyata mereka itu tiba-tiba melihat putih-putih di tengah laut. Kan begitu? Tadi dituliskan itu. Mereka melihat sebuah warna putih-putih di tengah laut, sehingga mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Orang itu kalau terlalu takut itu sampai lupa iman, saudara. Orang itu kalau terlalu takut itu pikirannya bisa kebalik. Coba, itu yang datang itu kan Tuhan Yesus kan yang datang, rupanya pakaiannya putih seperti itu. Tapi mereka berteriak dengan ucapan apa? Kebalik, itu hantu. Loh, kalau saya jadi Tuhan Yesus, kebalik, ini Tuhan, kok dibalik hantu? Itu bukan hantu, tapi Tuhan. Gitu, pikirannya kebalik. Lalu saudara-saudara, Tuhan Yesus menghibur mereka. Jangan takut, aku ini. Jangan takut, aku ini. Itu, ya. Jadi tadi dikatakan tenanglah, tenang. Aku ini, jangan takut. Nah, ketika mereka mendengar itu, rupanya mereka mengingat-ingat, ini suaranya, kalau suaranya Tuhan. Tapi kok Tuhan kok suaranya guru kita, gitulah ya, para murid. Tapi kok berjalan di atas air, kok tidak tenggelam ya? Seperti itu. Simon Petrus, orang yang suka spontan itu, langsung berkata, Tuhan,
kalau engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah sekali lagi, saudara meneliti karakternya Simon Petrus itu di beberapa peristiwa. Coba saudara nanti teliti. Sebuah peristiwa yang berkaitan dengan Simon Petrus itu sifatnya spontanitas, hak hok gitu itu orangnya ya. Tanpa pikir gitu. Itu Simon Petrus. Ya toh? Coba dulu tanpa pikir langsung menghunus pedang, ingin membunuh salah satu prajurit yang menangkap Yesus, di sabet pedangnya diayunkan begitu, kena telinga. Kena kok telinga. Kayak gitu itu. Nah, jadi saudara-saudara itu Simon Petrus. Sudahlah, ini banyak kali gitu ya. Ketika teman-temannya dibasuh oleh Tuhan Yesus kakinya, Simon berkata, "Wah Tuhan, jangan. Saya jangan sampai dibasuh kakiku oleh Tuhan." Ingat peristiwa itu. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Simon, kalau engkau tidak aku basuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian dari berkat-berkat yang kubagikan." Nanti terus spontanitas lagi. "Oh Tuhan, kalau itu jangan hanya kakiku, kepalaku sekalian." Itu kan orang lucu. Itu Simon Petrus itu. Makanya ketika, "Tuhan, kalau engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Kalau menurut saudara bagaimana? Simon itu tidak seperti saya. Kalau saya orangnya, saya rasa lebih hati-hati daripada Simon Petrus. Saya pasti akan memasukkan kaki begitu lalu dilihat, ini dalam enggak ya? Sebentar, dalam enggak? Waduh dalam. Kalau dalam saya kira-kira tenggelam gitu, saya bilang, "Tuhan, airnya dalam. Ya nanti saya tenggelam lah." Begitu kalau saya. Simon enggak. Simon Petrus langsung jalan gitu, plek jalan begitu. Bisa berjalan di atas air. Itulah Simon. Tapi ketika sampai di tengah dan diterpa angin, ombak kena kakinya basah gitu. Saya rasa pandangan Simon Petrus berubah dari Tuhan Yesus ke waduh kakiku kok, waduh basah ini, waduh. Itu loh saudara. Pandangan itu kalau berubah, imannya berubah, tenggelam dia. Nah gitu. Tenggelam. Simon Petrus tenggelam, dan ketika tenggelam dia melakukan doa paling pendek sedunia. Seringkali orang kalau suka berdoa itu disuruh berdoa panjang gitu ya. Aduh, seringkali ada orang yang disuruh doa makan aja doanya panjang banget. Yang kita yang ikut mengamini sudah merasa lapar, mari saudara berdoa. Wah, lalu berdoanya, "Tuhan, Engkau Maha Kuasa, langit bumi adalah milikmu, danau adalah milikmu, angin bertiup sepoi-sepoi, mentari pagi terbit setiap hari, dan kami bersyukur Tuhan, dunia adalah milikmu." Lah saya punya apa? Semua milik Tuhan. Yang ikut berdoa, waduh mau berdoa makan aja pakai sastra lagi begitu. Tapi Petrus berdoa, "Tuhan." Seringkali ada orang yang gaya kalau mengucapkan T itu diucapkan C. Kalau Petrus seperti itu, "Oh, Tuhan, tolong aku." Singkat, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan datang dengan berkata, "Hei, orang yang kurang percaya, ayo kita pergi ke perahu." Seperti itu. Nah, ini membuktikan saudara bahwa percaya kita itu harus konstan. Percaya kita itu harus terus menerus. Iman kita itu harus semakin teguh, tidak boleh bimbang dan kadang-kadang turun semacam itu. Simon Petrus kan ketika disuruh berjalan-jalan bisa, tapi ketika matanya tidak tertuju kepada Tuhan, tenggelam dia. Gitu. Maka Tuhan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudara, kemudian mereka berjalan ke arah perahu, dan para murid itu dikatakan menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah putra Yehuwa, engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Elohim, engkau adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia." Jadi saudara, yang kita garis bawahi di dalam
kisah ini adalah bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat lagi, berjalan di atas air. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh itu airnya enggak dalam, iya toh? Kadang-kadang musuh-musuh iman Kristen berkata, wow katanya Tuhan berjalan di atas air, itu airnya enggak dalam itu memang sebetulnya. Nah kalau semacam itu, kok air yang ajaib itu, danau ajaib, karena airnya tidak dalam tapi Petrus bisa tenggelam. Itu loh, ini tengah lautan, beberapa mil dari pantai, saudara. Dan Tuhan membuktikan lagi, membuat mujizat yang luar biasa, yang tidak bisa dibuat oleh manusia biasa. Ini satu lagi membuktikan bagi kita bahwa manusia yang namanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa, kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal umum, tapi juga kita nanti akan berdoa untuk saudara kita yang dalam minggu ini masih mengirimkan nama-namanya untuk didoakan yang ada di hadapan saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian satu hati melayani Tuhan. Saya yang mengucapkan doa, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara di tempat Anda masing-masing juga berdoa, menyatukan hati, berdoa kepada Tuhan. Artinya yang melayani Tuhan bukan hanya saya, tapi saudara bersama dengan saya satu hati melayani Tuhan. Dan jangan lupa yang melayani Tuhan itulah yang diberkati. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan doa syafaat dan mendoakan saudara kita yang membutuhkan pelayanan doa dari kita. Anak Allah Yesus namanya, dan kita akan melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Sekarang kami izinkan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk situasi khusus yang masih dirasakan oleh dunia, bahkan juga yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang menolong, memberikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, baik onsite maupun online, juga termasuk kami di sini. Kami mohon Tuhan yang memberkati, menyertai dengan kuasa-Mu sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang diteguhkan imannya, dan kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan, semakin boleh Tuhan pakai menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mohon Tuhan yang menyempurnakannya. Semua yang kami laksanakan di sini oleh kami dan tim. Tuhan memberkati dengan kerelaan hati yang baik. Tuhan memberkati hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya detik ini waktu kami melayani Tuhan, tetapi dalam seluruh hidup kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan kesatuan hati kepada kami. Tuhan menolong ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berdoa seperti Daud. Janganlah membuat kami terlalu kaya sehingga kami menyombongkan diri dan berkata, siapa itu Allah. Tetapi janganlah membuat kami sangat miskin dan kekurangan sehingga kami mencuri. Dengan demikian maka kami
jatuh dosa di hadapan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk hidup normal, untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan Tuhan yang menyempurnakan segala hal yang kami kerjakan ini, baik dari kesempurnaan mekanisme, penguasaan mekanisme yang harus kami kuasai, kesempurnaan kelengkapan peralatan, kesempurnaan konten-konten yang ada, kesempurnaan dalam bidang-bidang yang lain, pewahyuan yang baru, dan segala sesuatunya hal-hal yang baru Tuhan tambahkan sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapak, izinkan sekarang kami melayani Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami Indah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Geovano Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, kepada saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, dan kepada saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan dan memberkati keluarga yang mendampingi, semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Mohon Tuhan yang menjawab doa mereka ini, Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, semakin memiliki antusiasme, optimisme, bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang memberkati juga pelayanan melalui online dari channel Gereja Online 1 ini, yang kami hari-hari ini memperingati 1 tahun kami sudah melayani Tuhan. Ini ulang tahun yang pertama. Kami mohon Tuhan yang memberkati semakin meluas apa yang kami kerjakan ini, sehingga banyak orang diselamatkan, diteguhkan imannya. Terus kami berdoa untuk itu dan semakin memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberitahukan pemberitahuan secara khusus hari ini, bahwa setelah saya melihat catatan, maka pelayanan doa pagi dan doa malam khususnya kami melayani melalui channel ini Gereja Online 1 itu pada tanggal 21 April, Saudara. Jadi pada tanggal 21 April tahun ini itu genap berusia 1 tahun. Besok Kamis tanggal 21 April tahun 2022 kami akan menayangkan edisi khusus dalam doa pagi. Ya, sebaiknya doa pagi. Doa pagi. Ya, ini saya sedang menyiapkan bersama dengan tim yang ada di sini. Ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Ada sebuah kesaksian, judulnya Janin Ajaib Pengganti. Jangan lupa nanti besok Kamis pagi tanggal 21 April bertepatan dengan hari Kartini, Saudara, makanya gampang diingat. Ya, tahun 2022 doa pagi kami ingin menyampaikan sebuah kesaksian istimewa, akan kami tayangkan Janin Ajaib Pengganti. Jadi ini bukan sekedar hanya orang yang tadinya sudah hamil, janinnya enggak ada lalu bisa hamil lagi, bukan, ada hal yang luar biasa. Saudara lihat nanti ya, nanti akan kami tayangkan pas hari ulang tahun. Jadi hari itu edisi khusus, tidak doa pagi seperti biasanya ya. Sedang kami siapkan, kiranya semuanya lancar, dan saya belum tahu yang doa sore juga saya ingin sebetulnya juga ada sesuatu yang istimewa seperti itu, Saudara ya, karena itu hari ulang tahun. Nah, doakan supaya pelayanan ini memberkati banyak orang. Puji Tuhan, saya merasakan bahwa ada banyak orang-orang yang dibangun
Bahkan kalau boleh saya sedikit ceritakan menyambut hari ulang tahun ini, ada keluarga-keluarga yang dipulihkan seperti itu, sampai sempat saya memerlukan untuk datang ke keluarga yang bersangkutan. Saya tidak menyebut nama ya, tapi boleh saya saksikan bahwa intinya pelayanan ini jadi berkat gitu. Bahkan sudah menggerakkan teman kita yang dari Makassar untuk datang di tempat ini khusus untuk berdoa bersama dengan kita di sini. Kita dukung doa supaya doa-doa kita oleh kesatuan hati kita dan oleh iman kita sekalian memiliki kuasa. Tuhan semakin dimuliakan, kita semua semakin diberkati. Itu saudara, jangan lupa besok dan doakan pas hari ulang tahun kita pelayanan melalui channel di Gereja Online 1 ini ada tayangan istimewa, dan nanti itu bisa saudara bagikan kepada teman-teman lain. Kesaksian ini kiranya menjadi berkat ya. Harapan kami bisa diperluas lagi, bukan hanya mengajak berdoa, tetapi ini mendengarkan sebuah kesaksian yang menumbuhkan berkat seperti itu. Demikian, terus dukung kami dan masuk di dalam kolom chatting supaya kami lebih bersemangat untuk bersama-sama dengan saudara menimba berkat. Bagikan kepada teman-teman lain, berikan subscribe, like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.